Wa man ahsanu qawlan mimma صالحا وقال إنني من المسلمين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Semuanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segenap para guru, para asatidatil kiram, para ustazah, seluruh pimpinan majlis ilmu, majlis zikir, majlis taklim, ibu hajah, wabil khusus keluarga besar Masjid As-Siddiq, segenap jajaran manajemen, takmir masjid dan pengurus, juga pimpinan dan jamaah Majlis Taklim Al-Muhibbah. Doa saya yang pertama dan satu-satunya, saya doain ibu-ibu semua yang hadir banyak duitnya, kenceng aminnya. Alhamdulillah, dengan keramahan segenap pengurus, juga Sohibul Bait Ibu Claudia yang telah memberikan kesempatan, mudah-mudahan semua yang hadir, yang utama adalah Allah kasih sehat lahir dan batin. Alhamdulillah. Nikmat yang terbesar rajin ibadah. Sebaliknya musibah terbesar mulai malas diajak ibadah. Di antara ibu-ibu ini semua, mudah-mudahan semuanya gampang diajak sholat, gampang diajak zikir, gampang diajak taat, gampang diajak sujud, ya Rabbal. Tetapi kalau sudah mulai malas ibadah, malas zikir, malas taat, malas, itulah musibah yang terbesar. Meletusnya Gunung Semeru adalah musibah besar, tetapi orang yang memperhatikannya juga banyak. Dan sebesar malapetaka musibahnya, sebesar itulah orang akan menyaksikannya. Tetapi kalau sudah mulai malas diajak ibadah, ibu nggak bisa teriak-teriak, "Oi, tolongin saya, udah mulai malas sholat. Oi, tolongin saya, udah mulai zikir, udah mulai malas sujud." Nggak bisa, Bu. Yang ngerasain beratnya adalah kita sampai pun ibu bawa duit 10 miliar datang ke rumah saya, "Ustadz Mohai, tolong dong, gimana caranya saya biar jadi solehah, rajin ibadah, ini duit 10 miliar, gimana saya caranya ketemu dengan keinginan itu? Insya Allah duitnya mas saya ambil." Betul. Karena yang membuat kita bisa rajin ibadah adalah karena ibu dipilih oleh Allah. Maka bersyukur yang doyan ngaji, bersyukur yang istiqomah, bersyukur yang gampang diajak sujud, meskipun nggak punya duit.
Meskipun nggak punya sesuatu di garasi rumahnya, meskipun kosong rekening, tidak ada saldonya, ketika ibu rajin dan gampang diajak taat, maka itu adalah anugerah terbesar dalam hidup kita, insya. Tadi saya baru sampai ditanya sama Ustadz Arif, juga sama pengurus, Ustadz mau tema apa? Saya sampaikan silakan. Mau mencari tema yang berkaitan dengan harian atau yang berkaitan dengan cita-cita syariat ibadah. Karena kalau saya ngelihat wajah-wajahnya ini orang doyan ngaji, alhamdulillah. Senin biru, Selasa merah, Rabu kuning, Kemis orange. Apaan, Bu? Makanya kenapa pengajian ibu-ibu itu banyak? Saya suka tanya, kalau pengajian bapak-bapak di masjid nggak pernah banyak. Bener nggak? Pengajian bapak-bapak di musola 7 orang, itu juga pengurus semua. Saya bilang sama mereka, kalau mau rajin ngaji kayak ibu-ibu, buat seragam, Pak. Insya Allah jemaahnya banyak. Ngaji baru sebulan, utang seragam 4 biji. Alhamdulillah. Ibu yang dirahmati Allah, terakhir sebelum saya sampai megang mic, keluar temanya, kunci berumah tangga yang bahagia. Saya tanya ibu, mau nyari bahagia apa mau nyari senang? Mau nyari senang apa mau nyari bahagia? Siapa yang bisa jawab? Apa bedanya senang dan bahagia? Senang ukurannya materi, ukurannya di hati. Cerdas. Saya doain ibu bisa umroh tiap tahun. Ya, nanti minta vouchernya sama Ibu Klau nih. Mumpung orangnya nggak denger. Senang itu makanan mata, senang itu makanan telinga, senang itu hanya makanan mulut, senang itu hanya kesenangan kedua tangan, kedua kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika yang menjadi makanan itu habis, hilang senangnya. Ibu punya pangkat, turun pangkatnya, hilang senangnya. Suami menjabat, setelah itu kembali menjadi rakyat, hilang senangnya. Punya duit, liburan, punya duitnya 10 juta, jalan-jalan ke puncak, duit habis, hilang senang. Banyakan lagi ke Bali, banyakan lagi Singapura, hilang habis duitnya, hilang senangnya. Sementara yang kita cari bukan senang di mata, bukan senang di telinga, bukan senang di mulut, bukan senang di badan. Yang kita cari bahagia, dan bahagia seperti ibu bilang di dalam hati. Bagaimana menuju hati yang bahagia? Hati yang bahagia ketika hatinya diisi oleh Allah. Bagaimana caranya supaya Allah masuk ke dalam hati? Dijemput dengan taat kepada Allah. Taat bagaimana yang membuat Allah bisa masuk ke dalam hati? Taat beribadah yang didasari dengan ilmu. Karena ibadah yang didasari dengan ilmu akan membuat Allah terpesona
terpenuhi, ditatap hamba-hamba yang memenuhi ibadah kepada Allah dengan ilmu, masuk ke dalam hati, maka meskipun ibu nggak punya apa-apa, nggak bisa kemana-mana, karena bahagia itu murah. Ngambil air wudhu, gelar sejadah, sholat 2 rakaat, setelah itu mulai ngobrol dengan Allah, panggil namanya. Kita sering banyak manggil manusia, papa di mana pak, abi, umi, teman, sahabat, saudara, wahai bapak bos, wahai ibu komisaris. Sering dipanggil manusia, kata Allahnya, aku kapan? Kapan kau panggil aku, wahai hambaku? Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Allah cemburu. Karena sering yang dipanggil manusia, Allah cemburu. Manusia kalau cemburu, marah pergi. Allah cemburu, di stop rezekinya. Na'udzubillah min. Setelah punya wudhu, ibu duduk di atas sejadah, panggil Allah. Allahu Rabbi, Allah, maafkan aku ya Allah, banyak lupa, padahal setiap saat rezekinya darimu. Yang sering ku panggil selain engkau manusia, pantas kau sering marah, menurunkan ujian-ujian musibah buat keluarga kami ya Allah. Hari ini aku datang kepadamu, Allahu Rabbi, Allah, Anta ya Rabbi, Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi, Allah. Ibu ikutin, panggil Allah. Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi, Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi. Semua, Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi, Allahu Rabbi, Anta, Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi, 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 Allah, Anta ya Rabbi. Lagi, Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi, Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi. Ibu baca, ibu panggil Allah malam, di sepertiga malam terakhir, ya Rabb, ya Allah. Kalau menangisnya karena dosa dan rindu cinta kepada Allah, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Nangis karena mobil hilang, duit habis, suami selingkuh, anak-anak berani, ini bisa sesuatu yang membuat ibu gelisah, lama-lama gegana, gelisah, galau merana, ditahan-tahan, ditunda-tunda, akhirnya andilau antara dilema dan galau. Maka panggil Allah, ibu panggil Allah, maafkan aku ya Allah. Allah akan lihat
malaikat tuh, siapa yang memanggil-manggil aku di tengah sepertiga malam ini? Oh hambamu si fulanah, kenapa dia? Dia rindu kepada engkau ya Allah. Wahai Mikail, siapkan rezekinya. Wahai Jibril, siapkan ilham serta petunjukku. Dibimbing bu, kita ditinggalin sama manusia menderita, apalagi ditinggalin sama Allah. Maka ibu bilang dalam hati, asalnya hidup adalah asal hidup cuma Allah pengen tahu kualitas iman ibu soleha atau enggak. Dikasihlah hiburan suami supaya memimpin ibu. Suaminya soleh, ibu makin hebat kepada Allah. Suaminya belum soleh, tujuan ibu mah tetap Allah. Bu, nih saya kasih tahu rahasia laki-laki. Ambek gede, emosi tinggi, gengsinya besar. Tetapi kalau salah nggak mau disalahin. Betul, bukannya mikir. Ya bu, kalau salah nggak mau disalahin, maka pertama laporin dulu ke Allah. Yang kedua cari tahu. Kalau suami yang salah, yang pertama kali minta maaf ibu dulu. Pak, aku kalau salah, aku minta maaf. Padahal dia yang salah. Nanti dia lihat, perasaan gue yang salah, kenapa bini gue yang minta maaf? Itu namanya trackball. Yang kedua, kalau suami salah, ibu banyak bicara, makin marah, makin besar dia emosi dan gengsinya. Saya kasih tahu boleh rahasianya. Ibu kalau marah cukup dengan diam. Suami pulang, mah kopi, kasih. Mah makan, kasih. Nih, kenapa mah kamu diem aja? Nggak apa-apa. Suami mulai ngabsen, ada apa ya? Perasaan tadi pagi nggak apa-apa. Di absen bu, semalam kayaknya nggak apa-apa. Kemarin sore, waduh apa ya? Mikir bu. Tapi kalau ibu langsung marah, kenceng dia, badannya begini. Apa lu mah? Itu, ya. Jangan dibalas. Kenapa sih bu model sama suami gitu banget? Biarin Ustaz, dia emang begitu. 10, 11 dia selingkuh, saya balas. Suami kalau salah cepat baliknya. Perempuan kalau salah lama. Bener nggak? Ibu kalau gedek sama orang lama nggak? Kalau marah sama orang lama nggak? Nih, laki-laki kalau marah sama orang langsung gini, apa lo lihat-lihat, deketin, tampol, selesai. Kalau perempuan nggak lama. Bener apa bener? Emang begitu fitrahnya. Ya, dosa laki-laki di mata, dosa perempuan di mulut. Kira-kira bener apa bener? Orang nggak usah salah sama ibu, kelihatan nggak pas di mata ibu juga diomongin. Itu orang pakai baju, ya Allah nggak matching sama kerudungnya, diomongin. Padahal di majlis taklim, ya Allah tuh orang udah hitam, bajunya hijau kayak ular keket. Nah, itulah indahnya. Makanya ada seorang bapak-bapak ngomong gini, Ustadz, alhamdulillah Ustadz, geliat serta semarak pengajian ibu-ibu di Indonesia ini udah mulai hebat. 15 tahun ini istri saya rajin ngaji, Senin sampai Jumat ngaji terus. Alhamdulillah Ustaz, udah 15 tahun ngaji, makin kesini makin berani sama saya. Kenapa bisa begitu bu? Karena banyak ibu ngaji doang, ngamalinnya
Kata Imam Syafi'i, manis dada ilman lam yazdad hudan lam yazid minallah illa bu'dan. Siapa orang nambah ilmu tapi nggak nambah amal, nambah ilmu nggak nambah solehah, nambah ilmu nggak nambah hidayah, maka tidak ada yang dia dapatkan dari ilmunya kecuali membuat dia semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah. Amin. Maka pulang ngaji di Al-Muhibah, buruan, ada 5 dari ustazah, amalin 2. Dapat lagi 2, amalin 1. Jangan enggak sama sekali, Bu. Sebab orang kalau pinter doang, enggak soleh, kepinterannya akan membuat dia berani kepada Allah, khianat kepada manusia. Siapa contohnya? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu pinter-pinter, tapi mereka berani-berani sama Allah. Jangan ngadu pinter sama orang Yahudi. Dan orang Indonesia enggak kekurangan orang pinter. Bener nggak? Kira-kira yang korupsi di sana tuh orang pinter apa orang bodoh? Orang pinter. Orang bodoh mah paling nyolong sendal di masjid. Bener nggak? Nyolong jemuran. Maka nggak cukup ibu doain anak, nak pinter ya, jangan, nak soleh ya nak. Syukur-syukur bisa pinter itu. Sebab kalau pinter duluan, solehnya belakangan, bahaya. Ditambah lagi ibu-ibu ini derajatnya lebih tinggi daripada laki-laki. Seorang istri yang solehah, 1 orang lebih mulia dari 70 laki-laki soleh. Makanya di rumah yang pertama solehah siapa? Ibu dulu. Suaminya penjahat, nggak pernah sholat, nggak taat, istrinya solehah, lama-lama suaminya akan soleh. Subhanallah, subhanallah. Suaminya ustad, suaminya habib, suaminya ajengan, suaminya kiai, istrinya nggak solehah. Celaka itu ustad, celaka itu kiai. Jangankan di rumah, negara sebesar ini tergantung wanitanya. An-nisa'u imadul bilad, wa idza saluhat saluhatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad. Wanita tiang negara, kalau baik wanitanya baik negara. Hancur akhlak iman wanitanya, tunggu kehancuran sebuah negara. Na'udzubillah. Amin. Sekarang udah 1:6 nih di dunia. Bu, saya minta Indonesia ini kalau mau berkah, hebat saja sudah wanitanya. Ustadz enak aja, laki-laki gimana? Laki-laki itu doanya tergantung ibu. Makanya ibu kalau 1/3 malam doain suami di absen, doain anak di absen. Tugas ibu ya, jangan dikit-dikit kerjanya nge-mall mulu. Ini jauh dari mall kan nih? Ya, kalau daerah sono kan asal ngaji pulangnya ke mall. Bener apa bener? Betul nggak? Iya, nge-mall. Ngajinya ilmu cuma 2, nge-mall banyakin ngomongin orang loh. Yang parah lagi sampai ngomongin suami. Nah, maka kunci bahagia dalam rumah tangga dimulai dari yang pertama, ibu mengenali posisi diri. Tujuan ibu Allah, suaminya soleh, makin hebat ke Allah. Suaminya belum taat, belum soleh, ibu mah tujuannya tetap Allah. Bahkan suami didoakan di 1/3 malam habis sholat, ibu punya suami ternyata belum ibadah, belum taat, jangan pergi, jangan minta cerai. Bu, oi. Saya ngelihat semangatnya ibu-ibu di usia 3. Saya paham umur 20-30 ibu perempuan sedang mencari jati diri. 30-40 branded, 40-45-47 sedang mencari Allah. Kira-kira beneran nggak nih?
ketika dia dapatkan Allahnya, kemudian dia hijrah, sampai di rumah dia sedih melihat suaminya masih sibuk nyari duit. Akhirnya sering berantem. Papa, nggak boleh gitu, kata Pak Ustadz. Wah, suami digituin marah. Kamu kawin aja sama Pak Ustadz, begituin. Ada nggak ya begitu? Ada. Karena tadi ibu punya semangat tapi nggak punya strategi. Ibu udah doyan ngaji, suami masih sibuk sama urusan dunia. Jangan diajarin sama ibu. Makin gede balanya, ibu amalin apa yang ibu sudah dapat di pengajian. Terus gimana caranya suami biar taat? Buka pengajian di rumah. Wabtagu ilaihil wasilah, carilah oleh engkau jembatan. Panggil ustadznya, bisikin, Ustadz nanti tolong bahas tentang ini, poin-poinnya, tapi jangan kelihatan kalau saya kasih pesan Ustadz. Tenang Ustadz, urusannya beres, begitu. Ya Bu, harus dinasehati. Yang pertama tadi, solehahkan diri. Yang kedua, bangkitkan nilai tauhid kepada Allah. Kepada Allah. Ibu percaya nggak kalau Allah ngurus kehidupan ibu? Ibu yakin tidak kalau Allah ngurus rezeki ibu? Ibu percaya nggak Allah kasih makan? Maka kalau sudah percaya Allah yang kasih makan, nggak boleh lagi ada hasud di antara kita. Nggak boleh lagi ngomongin orang. Ibu kalau udah hasud Bu, nanti dengki. Kalau udah dengki mulai gibah. Kalau gibah nggak ketemu mulai fitnah. Kalau udah mulai fitnah nanti namimah, adu domba. Kalau udah adu domba mulailah halakah, menghancurkan nilai-nilai moral dan adab. Dimulai dari keserakahan, iri, dengki, akhirnya sombong. Apa itu sombong? Meremehkan orang lain, menolak kebenaran. Itulah sifat yang dibenci oleh Allah. Iblis gara-gara sombong tinggal di surga 50.000 tahun ngajarin malaikat tentang tauhid, 500.000 tahun memimpin sholat malaikat kepada Allah. Gara-gara sombong satu kali diusir dari surga. Na'udzubillah min dzalik. Ya Bu, yakin. Kemudian setelah yakin, banyakin doa. Supaya bahagia rumah tangga, banyakin doa. Kalau doa Bu, nggak apa-apa, yang penting diulang-ulang. Ibu doa, ya Allah pengen banget ganti motor buat ngaji, pengen banget punya suami mobilnya masuk bengkel mulu. Ibu yang doain, nggak apa-apa. Ya Allah kan tahu, nggak kita sebut juga Allah tahu. Tapi terkadang Allah butuh kita berekspresi sambil nangis. Orang kalau doa sampai nangis berarti doanya khusyuk. Karena syaratnya doa 3. 1, paham. 2, yakin. 3, diulang-ulang. Orang Betawi no kalau doa, Allahumma inna duha wal baha wal jamala jama wal kudrota kudroh wal ismata ism. Allahumma in kana rizki fis samai wa in kana fil ardi wa in kana ba'idan wa in kana qalilan fa'akthirhu wa in kana haraman bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika atini ma ataita ibadaka sholin. Ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunin ngapa? Kalau di bumi keluarin ngapa? Kalau jauh deketin ngapa? Kalau dikit banyakin ngapa? Kalau haram suciin ngapa? Apa kata Allah? Iya ngapa? Bebas bahasa kita, ya, bahasa ekspresi.
Wa idza aradtu an ukallima rabbi fadakhaltus shalah wa idza aradtu an yukallimani rabbi faqara'tul Qur'an. Kalau aku ingin ngobrol dengan Allah, aku salat. Kalau aku ingin Allah yang ngajak ngobrol aku baca Al-Qur'an. Nah, doa ini bentuk cara ngobrol. Bu, pertama solehkan diri, kedua yakin kepada Allah, yang ketiga banyakin doa. Ibu pengen gak rezekinya banyak? Pengen gak punya rezeki berlimpah? Mancing ikan pakai ikan, mancing duit pakai duit. Ibu sedekah harian, ya. Ini mau duit banyak, sedekahnya jarang. Sedekah harian, nggak usah banyak-banyak. Sehari 2.000, 4.000, 5.000 dulu. Sebelum duitnya dipakai buat urusan lain, kasih Allah. Asal habis sholat subuh, jam 6-an kurang lebih, ibu keluar. Ya Allah, untuk keberkahan keluarga dan hidupku. Keluarin, masukin asidik, masukin ke musola, masukin panti yatim. Besok 5.000 lagi, besok 5.000 lagi. Nanti udah 5 bulan enak, tambahin 12.000 atau 7.000. Udah 2 tahun, tambahin, jangan sampai mati, goceng mulu. Ya, naik terus 20, naik terus, liatin bola salju rezekinya. Mancing uang pakai jangan 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 kor, jangan kick, jangan buntut. Kalau kata orang sana, jangan buntut kasiran pantat kuningan. Orang pelit, Bu, yang pelit aja nggak suka. Sesama pelit suka nggak? Ada orang ini, ya elah dia mah pelit banget, padahal yang ngomong pelit. Orang pelit nggak suka sesama orang pelit, ya. Jadi jangan koret, keluarin. Ibu sedekah, nggak usah dilihat oleh orang, nggak usah pengen dipuji orang. Keluarin goceng, 3 bulan tambahin 7.000, 1 tahun tambahin 10.000, 1 tahun setengah tambahin 15.000. Terus liatin dulu. Bisa ada gulungan bom waktu, bola salju menggulung besar. Nggak harus ibu kaya, yang penting pengen apa punya. Tuh, pengen nggak begitu, Bu? Saya tanya, pengen kaya apa pengen cukup? Nggak harus duitnya banyak, nggak harus punya apartemen, nggak harus punya hotel, nggak harus punya showroom, tapi pengen apa? Cukup. Pengen haji, cukup. Pengen umroh, pengen nikahin anak, solehkan diri, yakin, yang keempat, yang kelima, jangan berhenti, harus banyak gerak. Di antaranya ngaji, kemudian silaturahim, ya. Kunci bahagia itu bisa terwujud ketika memiliki hati yang lapang. Kalau hati kita ini ngurek, tahu ngurek, ya, bengkok. Makanya kenapa orang bilang berkat, bereknya diangkat. Selalu susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Penyakit badan kita yang rasa, penyakit hati orang yang tahu. Tetapi kita bisa menjamin hati kita ini baik atau tidak dengan kalau lihat orang punya rezeki banyak, alhamdulillah. Ketika ada tetangga kesusahan, ikut berduka. Tangga sakit, hatinya minimal gini, ya Allah, kesian tuh orang. Mudah-mudahan sabar dan kita yang di rumah ini terlindungi. Begitu. Nih enggak, tetangga sakit, azab kali tuh orang. Ada nggak begitu? Nggak ada yang boleh memponis, ya Bu.
Karena yang orang mendapatkan azab itu orang yang tidak ibadah. Selama dia ibadah, insya Allah musibah antara dua, antara ujian dan teguran. Dan yang tahu musibah itu jadi ujian teguran adalah mereka sendiri. Sebab yang tahu ibadahnya ya mereka sendiri. Sebagaimana musibah yang datang ke ibu itu bisa ujian atau teguran, yang tahu adalah ibu sendiri. Karena ibu yang tahu kualitas ibadahnya kepada Allah. Kepada Allah. Ayo Bu, saya baca salawat. Maulana ya Maulana ya Samidu birahmatika ya la taqarajana semua. Maulana ya Maulana ya Samidu ana birahmatika ya Maulana ya Maulana ya Samidu ana bihurmati Muhammad balighna munana semua. Maulana lana ya Samidu ana birahmat ya Rabbi la taqarajana la taqarajana la taqarajana ya Allah ya Tuhanku, dengarkanlah doaku dengan kasih sayangmu. Jangan kau putus harapanku. Terakhir, Maulana lana ya Samidu birahmatika ya la taqarajana. Pernah dengar sholawatnya? Pernah. Nah, ibu ketemu sama pengarang lagunya langsung sekarang. Ya, jadi udah banyak sholawat-sholawat nih, hampir ratusan. Ya, terbasuk di dalamnya lagu-lagu yang bernuansa pop. Jadi ibu nanti bisa belajar kapan-kapan insya Allah ya. Amin ya Rabbal. Saya menyampaikan kepada ibu untuk bisa bertahan setelah masa pandemi COVID, tidak ada yang bisa dilakukan satu ya, dengan memperbaiki kualitas ibadah. Kedua, dengan terus berhusnuzon kepada Allah. Karena musibatu qaubin farhatun inda qaubin akhar. Terkadang musibah itu yang satu bisa menjadi kebahagiaan bagi kaum yang lain.
Ketika ada seorang laki-laki meninggal, istri, anak, keluarganya sedih, betul nggak? Tapi sampai di kuburan, tukang aqua, tukang kembang, mereka senang, dagangannya laku, betul nggak? Jadi kalau ada sekarang musibah Semeru, dalam rangka Allah sedang menggilir orang yang tadinya cuek, tiba-tiba akhirnya terpanggil untuk ikut nyumbang. Ya, doa yang tadinya biasa akhirnya luar biasa jadi khusyuk. Termasuk kita yang jauh dari Lumajang, ya, jadi hikmah buat kita bahwa setiap orang punya kesempatan dan potensi untuk bisa diberikan musibah dan ujian oleh Allah. Yang terpenting Allah memberikan jalan keluarnya. Amin ya Rabbal. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari majelis ilmu, jangan jauh dari ustadz dan ustazah, jangan jauh dari agama. Sekarang Indonesia kita sedang diacak-acak agama ini. Satu, dengan liberalisme. Kedua, pluralisme. Tiga, sekularisme. Apa itu liberalisme? Menyatakan agama diambil sesuai yang masuk dalam otak saja. Sekularisme yang menyatakan bahwa agama cuma urusan langit, nggak boleh masuk-masuk ke politik, rumah tangga, perniagaan, perdagangan, pangkat jabatan, dan berkomunitas. Yang ketiga, pluralisme, bahwa katanya semua agama sama di mata manusia, dan itu adalah kerusakan iman, kerusakan akidah. Mudah-mudahan ibu dan keluarga, khususnya anak-anak yang sekarang lagi ngeri, di rumah ada ibu, di sekolah ada gurunya, di antar rumah sekolah anak kita nggak tahu bergaul dengan siapa. Betul? Jangan sampai kecolongan, ya bu, ya bu. Mendidik anak-anak kita sekarang lebih sulit ketimbang dulu kita dididik oleh orang tua kita. Dulu anak dikunci dari luar, insya Allah jadi anak soleh. Sekarang anak dikunci dari luar, bapak ibunya kondangan arisan, anak di rumah teriak merdeka. Kenapa? Yang di luar ada di dalam handphonenya. Ngeri apa ngeri? Takut apa takut? Jangankan ibu, saya aja takut. Ya, oleh karena itu pesantren, majelis, dan semuanya adalah menjadi benteng atau dafa buat kita semua. Suara saya lebih jelas tanpa mic. Iya, yuk kita tutup dengan mengangkat kedua tangan. Ibu yang punya hajat, yang pengen berangkat haji, man mata walam yahujjah, siapa yang mati belum berhaji, sementara dia mampu makan sehari lebih dari 2 kali, famata Yahudian au Nasrani, silakan matinya milih jadi Yahudi atau Nasrani. Ya, buruan, niatin, sempurnakan. Yang punya hutang nggak selesai-selesai, yang punya suami belum taat, yang punya anak belum nurut, yang belum punya tempat tinggal, yang belum punya usaha, yang masih sulit untuk diajak taat pada Allah, 2 menit, 3 menit kita minta kepada Allah. Tundukkan kepala, jangan tengok kanan dan kiri, hanya kita berdua dengan Allah. Wa'afanna ya karim, wa'afanna ya karim, wa'afanna ya karim. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih Kau berikan kami banyak anugerah, iman Islam, sehat lahir dan batin, sehat jiwa dan raga, afiat, iman dan ihsan. Terima kasih Kau berikan kami pasangan hidup, suami yang mencintai kami sebagai istrinya dan perhiasannya. Terima kasih Kau berikan kami anak-anak yang taat bakti kepada kami, aminya, abi uminya, papa mamanya, opah omanya. Terima kasih Kau berikan kami tempat tinggal, rumah, kendaraan, pangkat, jabatan. Terima kasih Kau berikan kami orang tua yang mencintai kami, anak-anaknya. Terima kasih Kau berikan kami mertua yang paham kami sebagai menantunya. Terima kasih ya Allah atas semua karunia.
Kami yang belum pandai bersyukur, kami yang belum pandai membalas semua karunia dan anugerah-Mu. Sujud kami belum khusyuk, sedekah kami masih terpaksa, zakat kami masih berhitung, haji kami masih nunggu dibayarin dan diberikan bonus oleh orang. Ya Allah ya Rabb, hari ini di masjid ini bersaksi, di Majlis Taklim Al-Muhibbah ini bersama saudara dan kerabat, ya Allah, kami angkat kedua tangan menengadah depan dada karena sebab kelalaian, kesalahan, kehilafan. Yang pertama, Rabb, ampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kecil dan besar, terlihat atau tidak, disengaja atau tidak, dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki, dosa mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, mulut sering menyakiti banyak hati, menyakiti diri sendiri, menyakiti hati suami, menyakiti hati orang tua, bahkan menyakiti anak-anak kami yang menjadi amanah Engkau buat kami. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami, meninggalkan sholat dari mulai akil balik dulu saat sibuk sekolah, kuliah, awal rumah tangga, alasannya sibuk, keteteran waktu, kami tinggalkan ribuan rakaat. Ya Allah, detik ini ya Rabb, ampuni semua dosa dan maksiat kami, ya Allah. Ampuni dosa pasangan kami, ampuni dosa suami kami kepadamu, ampuni dosa anak-anak kami kepadamu, ampuni dosa ayah ibu kami, kakek nenek, paman bibi, kakak adik, semua yang kami cintai dan mencintai kami, ya Allah. Faghfir lana dzunubana, faghfir lahum dzunubahum, ampuni dosa kami dan mereka, ya Allah. Yang kedua, terima ibadah kami, ya Allah. Salat, puasa, sedekah, panggil kami dengan berhaji, ya Allah. Jangan sampai terjadi ditunda-tunda, ajal menjemput, ditunda-tunda padahal kami mampu. Datang wabah corona, hampir 2 tahun kami tidak nengok Ka'bah Al-Musyarrafah, Madinah Al-Munawwarah. Rindu kami kepadamu, ya Allah. Jangan Kau wafatkan kami sebelum sempurna rukun Islam kami dengan berhaji dan berumrah, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, ma khaba abdun amala ala majaril mursalat, la syarika lak. Ya Allah, rindu Nabi, ya Allah, kangen sama Rasul, ya Allah. Kami hanya mengagungkan beliau lewat syair-syair maulid, Barjanzi, Burdah, Syariful Anam, Simtud Durar, Maulid Diba, tapi sampai detik ini belum pernah melihat raut wajahnya, ya Allah. Adanya kami karena sebab Engkau adakan beliau, ya Allah. Ya Rabb, jangan Kau matikan kami sebelum kami ziarah ke makamnya. Kami takut ngaku-ngaku jadi umatnya sementara beliau nggak kenal kami, nggak ngaku kami ketika kami kumpul di padang mahsyar. Beliau nggak kenal kami, ya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah ya Rabbana, berkahi rumah tangga kami ini, ya Allah. Puluhan tahun kami membina rumah tangga, mungkin dengan segala kesalahan dan kekurangan. Pulang dari tempat ini, ya Allah, ingin menjadi istri yang salehah, suami kami soleh, anak-anak kami bakti kepada kami, ya Allah. Sungguh sakit yang tidak sakit, sakit yang sangat menyakitkan adalah ketika kami dihajar, disakiti oleh manusia lainnya, kami kokoh, sabar dan tabah. Tapi ketika anak-anak kami menyakiti kami sebagai ibunya, sungguh sakit, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan anak-anak kami tiket masuk dalam surga dan ridhamu. Jangan sebaliknya anak-anak kami yang menyeret kami ke dalam jurang neraka-Mu, ya Allah. Sibuk kami ngaji tiap hari, sholat tiap saat, sedekah setiap waktu, karena sebab kelalaian kami mengajari mereka, mengajari anak-anak kenal Engkau dan Nabi-Mu. Justru anak-anak kami lah menyeret kami dalam jurang neraka Jahannam-Mu, ya Allah.
Allahumma hdina. Ya Allah, berikan hidayah kami. Ya Allah, bagaimanapun kami sibuk dengan dunia, cinta dengan perhiasan, kami ingin ya Allah suatu saat setelah kau panjangkan umur kami dalam taat, wafatkan kami ya Allah dengan wafat penutupan yang baik. Wafat sedang sujud, wafat sedang sholat, wafat sedang baca Quran, wafat setelah berhaji, wafat dalam penutupan yang baik, husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.